Bab 54, Ayah Mertua yang Mabuk. Yang membuat Jerry yang heran adalah, sejak dia mengantarkan Lesikin dan Happy pulang, sudah semalam ini, namun tidak melihat Davidkin pulang. Barusan saat Fredkin mengetuk pintu, Yurizo masih mengira Davidkin, ekspresinya masih sedikit muram, apakah terjadi sesuatu antara suami istri ini. Tiga ibu dan anak itu tidak bicara, dia juga tidak enak banyak bertanya. Begitu Fredkin pergi, Lesikin khawatir Yurizo tiba-tiba mencari masalah lagi dengan Jerry Yang. Dia memberi isyarat pada Jerry Yang, kamu bawa Happy naik dulu. Jerry Yang tersenyum, memeluk Happy, ikut ayah pergi bermain. Dulu bibi kecil yang menemaninya bermain, sekarang ayah, gadis kecil itu sangat gembira, memeluk leher Jerry Yang, berteriak gembira, Kia. Kia, Kia, kuda ayah cepat berlari. Lesikin melihat ayah dan anak itu, dia penuh emosi, saat masih kecil, Davidkin juga menemaninya bermain seperti ini, hanya saja begitu teringat sekarang, Lesikin tak tahan menghela napas. Ibu, apa kamu yakin nanti membiarkan Jerry yang tinggal di dalam rumah? Yurizo sedang melihat makeup yang dibawa Fredkin, mendengar ucapan Lesikin, tanpa mengangkat kepala, sambil membereskan makeup, sambil berkata, apa di dalam hatimu, ibumu begitu tidak jujur. Dia sudah tinggal di sini, apa aku masih bisa menyesal? Wow, ternyata asli, harga resmi makeup channel ini 6.000 RMB. Melihat Yurizo, Lesikin tak berdaya. Yumikin sepertinya sangat gembira Jerry yang bisa tinggal di rumah ini, terkekeh berkata, Kak, selamat. Kalian satu keluarga akhirnya tinggal bersama. Siapa yang mengizinkan mereka tinggal bersama? Yurizo tiba-tiba mengangkat kepala, berkata dengan tidak puas, tidak menunggu Yumikin bertanya, dia kembali berkata, aku sudah membereskan gudang, biar Jerry yang tinggal di sana. Ibu, karena Anda setuju kakak ipar tinggal di rumah ini, maka membuktikan sudah mengakuinya, kalau begitu suruh dia tinggal bersama dengan kakak saja. Mungkin suatu hari masih bisa memberimu cucu. Ekspresi Yumikin menjilat, memijit bahu Yurizo. Wajah Lesikin merah, melotot galak padanya, jangan bicara sembarangan. Yurizo juga panik mendengar ucapan Yumikin, dia langsung berdiri, menunjuk Lesikin dan berkata marah, aku peringati kamu, bila kamu berani membiarkannya menyentuhmu, aku tidak memiliki putri sepertimu ini. Lesikin tak berdaya, ekspresi Yurizo sangat serius, bicara seakan dia sungguh akan membiarkan Jerry yang menyentuhnya. Walaupun di dalam hati dia sudah memiliki sedikit perasaan baik pada Jerry Yang, namun masih jauh sampai waktu keduanya bisa berhadapan dengan jujur. Tok, tok, tok. Di saat ini, gerbang halaman diketuk. Ekspresi ibu dan anak ketiga orang itu seketika menjadi muram. Biasanya, yang pulang semalam ini, serta memiliki ketukan pintu dengan irama seperti ini, hanya Davidkin. Ibu, aku buka pintu. Sambil bicara, Lesikin berjalan keluar. Ayah, kenapa kamu mabuk lagi? Lesikin baru membuka pintu halaman, benar saja Davidkin. Bau alkohol di tubuh Davidkin sangat pekat, tangannya masih membawa sebuah botol alkohol, berjalan masuk sambil terhuyung-huyung. Lesikin mengunci pintu, bergegas naik memapah Davidkin. Kamu brengsek ini, setiap hari pulang dengan mabuk, apa kamu harus menyiksaku baru puas? Yurizo melihat suaminya seperti ini, seketika menangis, sebenarnya berapa banyak dosaku di kehidupan sebelumnya hingga membuatku bertemu suami sepertimu. Ibu, ayah mabuk, Anda bicara apapun juga tidak didengarkan. Tunggu besok dia sudah sadar, kita lawan dia bersama, oke? Yumikin bergegas menarik tangan Yurizo menghiburnya. Ayah, kamu jangan minum lagi, bebersih sebentar, cepat pergi tidur. Lesikin saat ini berjalan mendekat membawa sebaskom air panas, merebut botol anggur dari tangan Davidkin. Berikan aku alkohol, berikan aku alkohol. Davidkin mengulurkan tangan ingin merebut kembali botol alkohol. Yumi, kamu bantu aku, jangan biarkan ayah minum lagi. Lesikin menekan Davidkin, juga ingin mencegahnya merebut botol alkohol,
sangat sibuk, bergegas meminta bantuan pada Yumikin. Dua kakak beradik ini mengerahkan tenaga yang besar, baru bisa membantu Davidkin mencuci wajah dan tangan, namun malam ini Davidkin sangat lincah, terus mengerang ingin minum alkohol. Di lantai atas, Happy awalnya sedang bermain gembira dengan ayahnya, suara teriakan Davidkin di bawah membuatnya takut hingga bergegas bersembunyi dalam pelukan Jerry Yang. Merasakan tubuh putrinya yang gemetar, ekspresi Jerry yang perlahan menjadi dingin. Happy, jangan takut, ada ayah, tidak apa-apa. Jerry yang memeluk erat Happy, berusaha bicara selembut mungkin. Ayah, kamu tidak akan seperti kakek, setiap hari mabuk bukan? Happy tiba-tiba mengangkat kepala, ekspresinya khawatir. Jerry yang bergegas menggeleng, menjamin berkata, Happy tenang saja, ayah tidak akan seperti kakek. Kali ini Happy baru jauh lebih rileks. Jerry yang juga tidak ingin membuat beban mental untuk Happy, mengalihkan pembicaraan, Happy, apa kamu ingin tinggal di rumah besar? Rumah besar, apa lebih besar dari rumah kakek buyut? Tanya Happy mengerjapkan matanya yang besar. Jerry yang mengangguk, jauh lebih besar dari rumah kakek buyut, juga ada kamar putri raja milikmu sendiri, di dalam kamar masih ada sangat banyak mainan, asal kamu menginginkannya, di dalam rumah ini pasti ada. Di dalam tatapan Happy jelas ada rasa gembira dan bersemangat, namun tiba-tiba teringat sesuatu, suasana hatinya kembali lesu, menggelengkan kepala. Jerry yang bertanya bingung, bukankah kamu suka tinggal di rumah besar yang seperti kastil? Happy menatap Jerry yang dengan ekspresi sungguh-sungguh, aku suka kastil, juga suka banyak mainan, namun rumah sebesar itu pasti memerlukan sangat banyak uang, aku tidak ingin ibu terlalu lelah bekerja. Dia masih sekecil ini, namun sudah begitu pengertian, suasana hati Jerry yang tiba-tiba sangat berat, juga dipenuhi rasa bersalah. Happy tenang saja, nanti ayah akan memberikan semuanya untuk kalian, kata Jerry yang dengan serius. Di saat ini, di bawah tiba-tiba terdengar suara jeritan. Ah, kamu orang kejam ini, beraninya memukulku. Yurikin berteriak sambil menangis, suaranya sudah terdengar ke lantai atas. Happy yang baru menjadi tenang tiba-tiba memeluk Jerry yang erat-erat, ayah, aku takut. Happy jangan takut, ada ayah. Jerry yang memeluk erat putrinya. Dia tiba-tiba memiliki semacam dorongan ingin membawa pergi putrinya, tapi dia tahu, putrinya adalah nyawa Lesikin, dia juga tidak punya hak mengambil keputusan ini. Kakak ipar, kamu cepat turun. Jangan sampai ada masalah. Yumikin tiba-tiba melesat masuk ke dalam kamar. Bila bukan khawatir Happy akan takut sendirian, dia sudah dari tadi turun. Kamu bantu aku menjaga Happy. Jerry yang berdiri berjalan keluar kamar. Kamu jalan ini, hanya bisa mencari masalah, apa sungguh mengira aku mudah ditindas? Bila bukan demi keluarga ini, aku sudah lama menendangmu, sekarang masih ingin mengurungku. Pergi. Mata Davidkin merah, walaupun ucapannya tidak jelas, namun tetap dapat mengerti ucapannya. Ah, kamu orang kejam ini, masih berkata aku menindasmu, Davidkin, apa kamu tidak punya hati nurani? Dulu siapa yang tidak jijik padamu, menikah denganmu? Setelah aku bersamamu, apa kamu pernah membuatku memiliki satu hari yang baik? Yurizo juga berteriak. Ayah, ibu, kalian jangan bertengkar lagi, Happy bisa takut. Ekspresi Lesikin memohon, demi membujuk keduanya, dia sudah sangat lelah. Dan juga kamu anak sialan ini, bila dulu bukan kamu yang menikah dengan sampah itu, apa kita akan dicampakkan keluarga? Apa perusahaan akan direbut keluarga? Davidkin terus mengomel, tiba-tiba menargetkan Lesikin. Lesikin tercengang, air matanya mengalir keluar, ayah, kenapa kamu bisa bicara seperti ini padaku? Aku adalah putrimu. Tutup mulut. Sambil bicara, Davidkin melayangkan satu tamparan keras ke wajah Lesikin. Jerry yang baru berjalan keluar dari kamar, melihat pemandangan ini, di matanya muncul kilasan dingin, dia bergerak cepat, seketika menghadang di depan Lesikin. Plak!
Dia mencengkram erat pergelangan tangan David Kin, ekspresinya sangat dingin, walaupun kamu mabuk juga tidak boleh main tangan padanya. Bersambung.